Mbak Esti sebagai moderator. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oh ya sebelumnya ini nanti untuk materi yang murni berapa? Murni itu maksudnya tanpa tanya jawab sampai jam berapa? Materi aja 50 menit, lalu tanya jawabnya 10 menit. Oke, Ya, oke, saya izin share screen ya. Oke, oke sudah terlihat ya. Jadi Bismillah kita akan sama-sama belajar. Mungkin sebelumnya ini ya. Tadi terkait pembacaan CV ternyata ada yang salah satu gitu. Jadi yang debat competition tuh nggak juara dua sih. Jadi itu salah. Harusnya cuma finalis. Tapi nggak apa-apa. Itu kebanyakan lomba-lomba itu cuma ini karena keterpaksaan gitu. Jadi gara-gara di akhir apa namanya masa kampus gitu ya biasanya kan udah mulai bosen nih sama nggak ada kegiatan gitu akhirnya nyari gitu jadi hampir semua lomba yang tak ikut itu akhir-akhir semua gitu tiba-tiba ikut debat gitu padahal nggak pernah debat gitu terus ikut bisnis plan kayak gitu itu seru banget ternyata serunya tuh karena panik kayak gitu nggak tahu gimana cara lomba gitu debat tuh kan nggak pernah sama sekali ya padahal itu sangat terkenang gitu ke Surabaya malam-malam gitu karena mau nggak ya gitu teman-temanku maju nggak nih gitu karena kan dulu di RK kebetulan banyak teman yang ambis kayak gitu ya mungkin kalau ada yang pernah dengar RK itu orang-orangnya ambis-ambis kecuali saya sebenarnya cuman karena itu terpantik kayak gitu akhirnya yos lah ayo melu lomba gitu jadi sosokan gitu yang penting semangat modal semangat bisnis plan ikut gitu desain ikut gitu apapun diikuti gitu jadi entah nanti yang menang yang mana yang penting ikut dulu dan alhamdulillah ada beberapa yang nyantol gitu jadi menurutku penting untuk kita berani mengambil keputusan dalam waktu singkat gitu apalagi di mahasiswa semester agak akhir ya mulai mengalami kegabutan kayak gitu oh ya sebelumnya nama nama saya Muhammad Del Hermawan saya alhamdulillah kemarin Jumat itu habis sidang jadi agak seger kayak gitu jadi setelah lama ya semester 10 saya kemarin Jumat sidang tapi ini masih revisi eh ya cukup ini sih cukup apa ya berpengaruh gitu karena kalau masih mahasiswa kebetulan kan saya udah kerja juga ya kerja di SMP Alabidin sebagai guru IT kayak gitu. Di sini malah diselamati ini nggak jadi forum intelektual prophetic malah jadi ini ya sharing curhat habis sidang gitu sarasehan. Nah apa namanya tadi saya udah ngajar juga gitu jadi ketika banyak kesibukan tuh agak berat gitu di hati bahkan ini tadi pagi habis ngajar jam 8 sampai jam 9 tahantiin dulu ke sini nanti jam 10 lanjut lagi ngajar tapi online jadi enak gitu di rumah gitu. Nanti izin ke belakang makan dulu gitu muridnya juga sama soalnya murid tuh pasti kayak gitu oke kita masuk ke materi intelektual prophetic nah ini PPT yang cukup lama ya, cukup maksudnya udah tak rubah tapi mungkin 2 bulan yang lalu ini materi. Waktu ini masih terkenal gitu. Ya, kenapa kenapa saya pakai wajah dua orang ini ya? Ini cukup menggambarkan wajah-wajah intelektual ya. Eh, kayaknya sih cukup menggambarkan gitu wajah-wajah intelektual dari Pak Menteri. Assalamualaikum Pak. Nah, sama ini juga kemarin juga heboh. Jadi yang heboh itu ini dua ini, satu ini, yang kedua ini. Nah, ini bukan masalah dandananya ya. Dandananya saya sepakat gitu. Bahkan saya juga pakai surban biasanya dan pakai kerudung bagi yang perempuan muslimah ya.
Tapi yang jadi perhatian kan ini bawa bom kayak gitu kan ya, bawa bom dengan alasan ya melawan apa ya namanya ya, hal yang batil, wis, hal yang buruk, kejahatan, togut katanya itu apa kemarin tuh si siapa namanya, Ahok kan togut ya katanya ini ya. Jadi yang pengen tak sampaikan di dua slide ini adalah mungkin nggak mewakili 100% ya, tapi setidaknya kita ngerti itu bahwa orang-orang di depan ini sebenarnya intelektual. Intelektual kan tadi ya, kecerdasan, pinter lah pokoknya. Bahkan mungkin ini kan nggak mungkin cuma lulusan SMA gitu, pasti minimal S1, S2 atau profesor gitu kan, S3, dokter, profesor gitu. Artinya nggak mudah untuk menjadi atau menduduki jabatan strategis kayak gitu, strategis sekali gitu, menteri Indonesia yang dihuni rakyat sejumlah sebanyak 270 juta lebih gitu kan, penduduk jiwa. Nah, artinya kalau orang yang nggak pinter nggak mungkin bisa masuk gitu. Tapi apa yang mereka perbuat gitu, atau banyak ya sekarang masalah-masalah gitu, hal-hal yang mungkin orang hanya cukup dengan pemikirannya gitu, intelektualitasnya. Akhirnya menormalisasikan atau hal-hal yang dianggap tabu, hal-hal yang dianggap itu bukan hal-hal yang dianggap sih, hal-hal yang buruk, tapi seolah-olah dianggap biasa saja kayak gitu. Korupsi, gitu kan. KPK kan sekarang, bukan sekarang ya, dari dulu, dari 2000 kapan itu udah mulai dilemahkan. Gitu. Itu menjadi hal yang biasa. Hukum melemah kayak gitu kan. Kemudian kemarin siapa yang hukumannya diringankan itu gitu kan, yang tiba-tiba pakai kerudung jadi ringan hukumannya, itu salah satu tips untuk meringankan hukuman, bisa itu dengan menggunakan kerudung gitu. Atau apa gitu, masalah-masalah apa gitu, hal-hal yang besar, tapi dengan catatan khusus orang-orangnya harus intelektual kayak gitu. Jadi harus orang-orang yang pinter. Jadi kalau petani maling ayam kayak gitu, tetap hukumannya berat karena tidak intelektual kayak gitu. Jadi ini saya coba ini ya, melihat kondisi sekarang ya, seminim penglihatan kacamata luar saya gitu. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira kondisi sekarang itu kayak gitu. Jadi kalau orangnya intelektual, insya Allah hukumannya bisa ringan gitu. Tapi kalau orangnya nenek-nenek maling, bukan maling sih, ngambil mangga di rumah orang lain gitu, bisa hukumannya berat. Nah, itu yang cukup miris sih. Nah, padahal kita coba lihat makna dari sampai sini ini ya, clear dulu ya, bukan masalah ini Pak Menteri, Pak Edi sama Pak siapa ini, Batubara, tapi bukan juga masalah ini, masalah paket datang duer ini, tapi masalah uh, orang sekarang biasanya mengotak-ngotakkan gitu. Intelektual aja gitu. Ya kayak yang di KPK kemarin gitu. Jadi orang yang Pancasila atau Al-Quran gitu kan ya, Al-Quran ya Al-Quran aja, Pancasila aja, atau ya dengan dalih Taliban lah atau apalah segala macam. Jadi orang itu nggak bisa Pancasilais atau nggak bisa nasionalis kayak gitu. Ini yang menurut saya cukup ini ya, cukup memprihatinkan gitu, karena digaung-gaungkan narasi-narasi memecah belah kondisi bangsa kayak gitu. Ini kita nggak cuma bicara soal umat Islam gitu, tapi semuanya gitu. Karena akhirnya semuanya juga sama gitu. Kemarin yang nonton di Watchdog-nya itu kan, KPK itu kan, Endgame itu kan semuanya ya, nggak cuma Islam aja. Artinya ini masalah kita bersama. Nah, ini akarnya bisa kita ambil dari salah satunya faktor intelektual. Nah, kemudian kenapa kita membahas terkait intelektual profetik? Nah, kita coba bahas dulu. Terkait intelektual, tadi saya belum ikut sepenuhnya dari awal ya, tapi tadi ada yang dikatakan salah satu tadi anggota atau di
dulu kalau saya di BMUNS tuh namanya ini punggawa, nggak ada namanya staff gitu. Alasannya Ipin tuh presidenku itu ben kayak ada apa gitu, kayak mitra kayak gitu. Jadi nggak serta merta ya itu, tapi anggapan apa namanya, terserah ya, budaya. Nah, tapi tadi ada satu penggawa tak sebutnya wis gila. Penggawa BEM FMIPA UNS. Itu ada yang bilang intelektual itu kecerdasan gitu. Menurut Wikipedia ya, tapi. Nah, ya nggak salah gitu. Ya memang benar gitu. Intelektual tuh kalau di sini menurut Reinhold Niebuhr, kaum intelektual adalah para anggota masyarakat yang lebih mampu menyatakan perasaan dan pikiran dalam ucapan yang jelas atau bijak. Mungkin secara garis besar ya udah pintar gitu. Cuman nggak hanya pintar di otak gitu, tapi bagaimana dia bisa menyampaikan gitu, menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, perasaannya, pikirannya dengan ucapan. Sebenarnya nggak cuma ucapan ya. Maksudnya ucapan itu adalah dituangkan dalam sebuah tulisan gitu juga sama. Jadi ada bentuknya, ada tulisan, ada ucapan gitu. Dengan bijak, dengan jelas gitu. Makanya ada istilahnya nggak apa ya, kadang saya cukup ini ya, dulu waktu mahasiswa ini curhat ya, dulu waktu mahasiswa tuh saya merasa paling benar gitu dengan segala apa ya namanya ya, eh, dengan segala opini kita masing-masing gitu, atau dengan segala pembenaran yang kita lakukan gitu waktu ngebem kayak gitu ya. Saya ngebem tahun pertama BMUNS, kedua BMUNS, ketiga BMFKIP, keempat BMUNS lagi kayak gitu. Nah itu kayak wah, pokoknya kita itu harus melawan kejahatan gitu. Oke, bener, sampai situ bener. Sampai situ bener. Aku bilang kayak gitu. Sampai situ bener. Terus kita juga mengkaji kayak gitu. Sampai situ juga benar. Cuman terkadang memang apa ya, dalam kita mengungkapkannya itu memang yang paling penting kayak gitu. Karena ketika kita udah ngomong gitu, kan istilahnya orang itu nggak bakal kecil apa ya, nggak bakal menyesal ketika diem gitu, tapi banyak menyesal ketika banyak bicara gitu. Saya cuman ini buat ini apa ya, menurut saya pribadi ya, kadang memang gerakan-gerakan mahasiswa itu kadang akhir ya gitu, tidak merepresentasikan ke intelektualitasnya gitu, ke intelektualitasnya. Oh benar. Nah jadi kayak misal kalau lewat media kemudian ada meme, kemudian disertai data, itu masih masuk gitu menurut. Tapi kalau udah, karena gini, ketika kita misal turun ke jalan ya gitu, itu kan nggak semuanya terkoordinir ya. Pasti ada yang chaos, ada yang jelimet lah gitu. Harus ngerti-ngerti balang watu kayak gitu. Nah itu menurut saya wah kok gini ya gitu. Dan mungkin ada beberapa hal yang ketika sekarang udah mulai masuk pasca kampus itu mulai paham gitu. Betapa realita di lapangan itu nggak segampang kita pikirin dulu gitu. Walaupun aku belum wisuda ya, tapi udah merasakan gitu pasca kampus gitu. Karena udah ngajar, kemudian ngobrolnya sekarang semua bapak-bapak gitu kan, ikut rapat korban bapak-bapak gitu. Jadi apa ya? Mungkin yang dipikir mereka itu ya itu lagi-lagi gimana sih kita bisa menjembatani gitu hal-hal yang benar itu sampai ke, kan kita itu sebagai jembatan ya, jembatan penghubung, bukan tembok penghalang gitu. Jadi intelektual itu bisa masuk juga ke mereka gitu. Yang kita sampaikan itu benar-benar bisa tersampaikan dengan cara yang bijak kayak gitu. Ya walaupun nggak semuanya ya. Kalau ke polisi kayak nggak apa-apa deh. Balang watu kayak ke polisi nggak apa-apa mas kan. Nggak tahu sih. Cuman kayaknya karena mereka juga mulai duluan ya nggak apa-apa lah. Agak berantem dikit gitu. Tapi kalau banyak kan gerakan-gerakan yang banyak ya. Mungkin kita bisa lebih itu gitu, lebih apa ya, mempertimbangkan banyak hal gitu. Bahkan dulu waktu akhir-akhir di BMUNS itu sering kan ketemu sama WR1, WR2, WR4 bahkan keuangan kayak gitu. Ya beliau ya Mas tolong BMUNS atau gerakan-gerakan mahasiswa itu melihat gitu bahwa sebenarnya gitu bapak-bapak yo pengen usaha yang terbaik kayak gitu.
Ya kita dalam hati masih kayak sopo iya to Pak gitu kan. Alah loh nyata nih nganti saiki ini kan biasanya gitu mahasiswa ya. Tapi satu hal yang tak lihat eh, ada benernya juga gitu. Mereka sebenarnya juga mengusahakan gitu. Ada beberapa apa ya stakeholder atau bapak-bapak ya, bapak-bapak pendiri itu, bapak-bapak tokoh-tokoh di UNS gitu, yang memperjuangkan juga. Gitu. Artinya saya ingin menekankan bukan tiba-tiba wah Mas Daryl ini sekarang pro birokrat gitu, enggak ya. Tapi kita harus lebih intelektual gitu dalam apa ya membangun sebuah gerakan gitu, gerakan intelektual gitu. Karena tadi banyak kemudian yang dampak yang ditimbulkan gitu, dampak yang ditimbulkan. Walaupun nggak masalah, saya sangat sepakat ketika ada hal-hal yang sangat menyindir itu nggak apa-apa. Asal itu dengan data fakta yang jelas gitu. Nggak cuman ya lagi-lagi mereka kan mungkin nggak seupdate kita ya dengan jadi perasaannya lebih main gitu daripada logikanya gitu. Nah, jadi dikit-dikit baper nanti ada yang dipanggil gitu. Jadi ya kita harus pintar ke situnya. Gitu. Nah itu agak melebar ya. Tapi intinya intelektual itu. Gimana kita bisa menyatakan perasaan pikiran kita dengan ucapan yang jelas, bijak, tulisan yang jelas, yang by data kayak gitu. Nah, kemudian prophetic. Nah, kalau prophetic ini mungkin teman-teman udah tahu salah satu bukan salah satu ya, mencetuskan eh, apa ya istilah prophetic awalnya kan Pak Kunto Wijoyo ya. Kunto Wijoyo ini mencetuskan namanya ilmu sosial profetik. Mungkin teman-teman bisa baca mungkin banyak buku karya beliau. Jadi manusia itu punya tugas. Jadi ini sesuai dengan penciptaan manusia di bumi. Manusia itu diciptakan punya tugas. Jadi nggak cuman sak-sak dewe gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin aku hidup di dunia, ya ini kalau agak campur bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Soalnya aku orang Jawa banget. Aku diciptakan di dunia ya punya tugas gitu, nggak cuman urep-urepku dewe, mbok ken aku mangan-mangan dewe, mati-mati dewe, kuburan dewe kan. Semua pingin dewe gitu. Padahal enggak gitu. Kalau kita sadar sebenarnya tugas kita lebih dari mengurusi diri kita sendiri gitu. Makanya mungkin sekarang banyak yang digaungkan bahwa kita itu apa ya? Mungkin setiap agama itu sudah menganjurkan bahwa orang yang bermanfaat itu lebih baik kayak gitu, punya kebermanfaatan gitu. Mungkin yang saya anuti dalam Islam manusia terbaik yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Pun dengan agama-agama yang lain gitu, pasti kayak gitu. Yang bermanfaat yang baik gitu, memberi lebih baik daripada menerima segala macam gitu. Nah artinya kita harus paham sadar satu poin dulu gitu. Nah kemudian kalau dilihat dari profetiknya itu, profetik itu sebenarnya di sini ilmu sosial profetik difungsikan sebagai paradigma atau cara pandang berdasarkan tujuan etis tertentu. Cara pandangnya menggunakan semangat kenabian. Nah ini mungkin agak ini ya, kenapa semangat kenabian? Kemudian dilihat dari cita-cita mulia yakni transformasi masyarakat ideal. Jadi penciptaan manusia itu tadi gitu. Ketika seseorang diciptakan di dunia punya tugas gitu. Tugasnya menjaga bumi, kemudian memberikan kesejahteraan, keadilan kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Untuk mentransformasi masyarakatnya yang dulunya jahiliyah, yang bodoh gitu. Kalau dulu kan kita kan sama-sama ngerti ya sejarah dulu itu bodoh. Sekarang salah satu bentuk nyatanya secara material ya dulu nggak ada apa ya mungkin dulu hidup dengan batu sekarang hidup dengan HP gitu artinya itu kan sebuah perkembangan masyarakat ya cara berpikirnya semakin pinter cara sosialisa cara komunikasinya semakin nyaman semakin baik kayak gitu kan itu kan ada transformasi di dalamnya nah tapi
di sini profetik ini mengambil cara pandangnya menggunakan semangat kenabian atau bagaimana seorang nabi dulu, seorang nabi itu caranya untuk mengajak gitu, cara untuk berdakwah, cara untuk istilahnya kalau di Islam tadi berdakwah ya, tapi istilahnya bagaimana mengajak seseorang atau orang lain gitu untuk sama-sama gitu bareng-bareng menuju tadi tujuan bersama tadi masyarakat yang ideal kayak gitu. Nah, menurut Kunto Wijoyo ini ada 3 hal. Yang ini yang sering kita dengar juga, namanya yang pertama humanisasi, liberasi, dan transendensi. Nah, ini juga lengkap dibahas di bukunya Kunto Wijoyo. Jadi secara singkat, profetik itu memang prophet ya, bahasa Inggris ya, prophet itu kan nabian ya. Jadi bagaimana bukan mencetak nabi-nabi baru ya, tapi mencetak orang-orang yang memiliki semangat kenabian gitu. Karena nabi itu apa? Nabi itu kan apa sih yang paling identik dengan nabi? Atau apa ya? Apa yang membedakan nabi dengan manusia? Ada yang mau menjawab? Nah, saya ngomong terus kok kayak gak mandek. Ada yang tahu kenapa harus profetik? Ya, ada nggak? Ini berapa peserta sih? 79, lumayan banyak. Keteladanan, akhlaknya mas. Siap, keteladanan, akhlak. Oke, tadi ada 2 poin ya, keteladanan, akhlak, mujizat. Nah, ini salah satu penting juga nih, mujizat. Ada lagi? Tapi kalau... izin menjawab, Mas. Oh ya, silahkan. Iya, dikaruniai wahyu dan diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut. Sip. Siapa tadi yang jawab? Firdaus. Firdaus. Oh iya, siap. Nah, Firdaus ya. Benar tadi, apa namanya? Dia diberikan wahyu, kemudian disuruh untuk menyampaikan wahyu. Nah, berarti kan kita bisa ngerti gitu. Tujuannya itu bukan buat manusia gitu. Bukan buat manusia ya. Artinya dia itu orientasinya bukan buat manusia. Tapi ada suatu zat yang nyuruh dia gitu. Yang ngasih dia wahyu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Nabi itu bahkan kalau mujizat mungkin istilahnya itu hal teknis ya. Gimana ya ngomongnya? Kalau mujizat itu mungkin sebuah hal teknis. Keteladanan itu mungkin juga hal teknis. Artinya bisa dipelajari, mujizat bukan bisa dipelajari ya, tapi bisa istilahnya apa ya? Itu hal yang dilakukan dengan apa ya namanya? Ketika orang-orang itu apa namanya? Nggak bisa melakukan mujizat pun, tapi dia masih bisa melakukan hal yang lain gitu. Artinya jadi gini, ketika mujizat itu ini karena mujizat sama wahyu itu hampir sama ya, jadi dia sama-sama diberikan gitu. Tapi mujizat itu teknis, paham nggak? Teknis, karena orang nggak punya mujizat pun nggak apa-apa gitu. Ketika nabi-nabi itu bahkan ada yang sebelum jadi nabi itu kayak Nabi Muhammad ya, misalnya saya kasih contoh Nabi Muhammad sebelum jadi nabi kan jadi nabi umur 40 tahun nih. Sebelum jadi nabi kan sebenarnya akhlaknya udah bagus ya. Akhlaknya udah bagus. Tapi ketika jadi nabi disempurnakan gitu dan ditambahi tugas kayak gitu. Jadi artinya akhlak keteladanan itu hal-hal teknis gitu. Tapi ketika udah bilang wahyu atau orientasi dia untuk mengajak orang itu udah berbeda gitu. Ketika sebelum jadi nabi itu ya cuman dia berbuat baik ya karena pengen berbuat baik kayak gitu. Kayak orang agnostik atau apa ya, Coki Pardede lah kayak gitu. Coki Pardede itu orang baik mungkin ya,
nggak tahu aku, nggak kenal soalnya. Tapi dia menggaung-gaungkan kita itu harus apa namanya humanity above religion gitu. Saya nggak sepakat ya, itu karena saya masih punya agama. Nah, tapi artinya orang yang nabi itu waktu awalnya kayak gitu, baik tapi belum ada tujuan besarnya gitu. Tapi kalau udah dikasih wahyu tadi, udah jadi nabi, nah itu kan punya tujuan besar ya. Yang tujuannya itu atau semangatnya itu, motivasinya itu nggak bakal hilang bahkan ketika dia diancam dibunuh, dibalang waktu, di apa ya dikucilkan atau di apalah gitu, keluarganya dibantai segala macam, dia nggak bakal surut gitu karena punya semangat, punya ruh ruh bergeraknya itu beda gitu, semangatnya itu beda. Nah inilah prophetic ya gitu. Jadi ketika orang-orang itu mulai paham gitu. Nah, jadi ketika dihubungkan dengan intelektual prophetic, kita paham gitu bahwa intelektual itu kecerdasan yang kita sampaikan, ilmu pengetahuan yang kita miliki itu digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya nggak cuma berbasis materialitas, material, tapi lebih dari itu. Nah, kita akan bahas satu-satu. Humanisasi, liberasi, transendensi. Udah 940. Humanisasi itu ya humanisasi, memanusiakan manusia atau menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Kunto Wijoyo ini beliau mengambil ini sebenarnya semangatnya sama dengan humanisme antroposentris. Ini yang dipakai Barat, liberalisme Barat gitu. Tapi dijadikan humanisme teosentris. Kenapa? Apa itu antroposentris dan teosentris? Jadi kalau antroposentris Barat gitu, itu dia memusatkan apa ya namanya dirinya pada manusia gitu. Ini dilakukan karena dulu itu sejarahnya mungkin sejarahnya dulu adalah di gereja-gereja itu kan sifatnya dogmatis ya. Jadi menyampaikan hal-hal itu tanpa kritik gitu. Ya apa namanya di doktrin dogmatis kayak gitu. Nah, akhirnya ada gerakan-gerakan yang melawan kayak gitulah ya. Akhirnya muncullah pemikiran ini. Jadi apa ya namanya ya, memanusiakan manusia gitu. Biar ketergantungannya sama gereja-gereja itu hilang gitu. Nah, tapi akhirnya diubahlah sama si Kunto Wijoyo jadi humanisme teosentris. Jadi memusatkan sebenarnya sama, semangatnya sama, cuman pusatnya beda kalau yang antroposentris itu pada manusia, kalau yang humanisme teosentris itu pada Tuhan kayak gitu. Jadi kita melakukan sesuatu untuk manusia, tapi berdasarkan Tuhan kayak gitu. Kita menyerahkan diri kita pada Tuhan. Nah, kemudian secara singkat kayak gini. Jadi humanisasi itu memanusiakan manusia. Kita kemudian liberasi. Kalau liberasi itu membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas, dan ya kayak gitulah. Istilahnya membebaskan manusia dari kekejaman, dari kalau sekarang mungkin yang masih kita rasakan kemiskinan itu masih banyak ya. Kemudian dominasi struktur yang menindas. Nah ini mungkin cukup bisa dilihat juga. Jadi semangat-semangat ini atau tadi 3 hal itu, humanisasi, liberasi ini memusatkan dirinya itu kepada Tuhan, tapi melakukannya kepada manusia. Gitu. Ya kayak semangat kenabian, sejalan dengan semangat kenabian. Gitu. Jadi kayak kita itu diberikan wahyu sebagai manusia, kemudian kita bisa mentransformasi masyarakat kepada hal yang
lebih baik gitu, kesejahteraan gitu. Nah, maka liberasi ini kalau apa namanya prinsipnya sebenarnya sesuai dengan hampir sama dengan sosialisme juga gitu, ketergantungannya. Nah, tapi hanya saja secara apa ya namanya liberasi sama humanisasi itu tidak diukur dengan rasionalitas. Ini nah, biar nggak bingung ya. Jadi gini, humanisasi sama liberasi itu basisnya bakal bersandar pada namanya transendensi yang terakhir ini. Nah, jadi transendensi ini adalah merupakan dasar dari unsur yang dua tadi gitu. Jadi ketika nilai-nilai transendental atau keimanan itu sebagai bagian penting gitu, sebagai landasannya gitu. Kalau seseorang biasanya memanusiakan manusia, misal memanusiakan manusia, contohnya misal apa namanya ngasih apa ya misalnya ngasih makan atau apa gitu ya karena diperbudak atau apa gitu atau dikasih haknya kayak gitu karena kita pingin karena tujuan kita karena manusia itu sendiri, nah itu masih secara rasional gitu. Secara rasional. Tapi di sini yang ditekankan adalah itu nanti hal-hal tadi gitu, hal-hal tadi ditekankan ke mereka karena dilakukan ke manusia lain karena transendental gitu. Karena keimanan kita gitu. Karena kepercayaan kita, keimanan itu kepercayaan kita ada suatu zat atau ada Tuhan yang sebenarnya memberikan tugas kepada kita gitu. Nah, jadi sesimpel itu gitu. Jadi profetik itu sebenarnya gimana akhirnya melandaskan suatu apa ya keyakinan, suatu prinsip yang kita punya tentang humanisasi dan liberasi, bagaimana memanusiakan manusia dan membebaskan manusia dari belenggu tadi, kejahatan, kemiskinan tadi, ketidakadilan itu berdasarkan kepercayaan kita gitu. Sehingga kalau udah kayak gitu kan apa yang paling berbeda? Yang paling berbeda adalah tentang bagaimana kita mengelola harapan kita gitu. Jadi akhirnya gitu ketika kita udah melakukan atau paham ini transendensi, kita itu nggak gampang kecewa gitu. Kan banyak tuh ya motivasi-motivasi yang apa ya jangan berharap sama manusia gitu karena bakal kecewa gitu kan ya. Berharap sama Tuhan kayak gitu kan ya. Nah itu ya ini gitu. Ketika kita udah melepaskan semua belenggu-belenggu tadi, hal-hal yang memusatkan diri kita pada hal-hal materialis, hal-hal kebendaan duniawi gitu. Akhirnya itu yang membuat kita itu jadi terpaku sama hal-hal duniawi juga gitu. Walaupun sebenarnya ya, menurut saya ini boleh gitu. Tapi jangan jadikan itu di hati kita gitu. Jadi itu cuman sebagai sarana gitu. Jadi duniawi itu atau hal-hal material itu ya boleh gitu. Kita itu menggunakan kepintaran kita nyari rumah yang bagus, mobil mewah segala macam, terus punya kebermanfaatan luas dengan apa ya namanya kan itu juga bisa salah satu sarananya ya. Tapi itu bukan hal yang final gitu, bukan hal yang paling akhir yang kita cari gitu. Biar nanti nggak gampang kecewa kalau misal hilang gitu. Rumah kita hilang, dicuri, dibobol maling atau segala macamnya. Nah, jadi meletakkan itu sih landasannya itu. Profetik itu kuncinya di situ, di transendensinya ini. Karena humanisasi sama liberasi itu sebenarnya hampir sama dengan semangat-semangat yang ada di semangat apa idealisme yang ada di luar sana, yang di barat. Tapi Kunto Wijoyo coba menjadikan ini sebagai paradigma barunya gitu. Nah, ini memberikan intelektual profetik itu memberikan kita sebuah paradigma baru yang dulunya mungkin orang mencari hal-hal yang secara apa ya namanya rasional
Orang-orang kan kayak gitu semuanya ya. Dan itu nggak salah sebenarnya. Karena ya memang itu yang bisa kita cari gitu kan. Kita kan melihat apa yang melakukan apa yang kita lihat gitu kan ya. Mencontoh juga apa yang kita dengar gitu. Melakukan apa yang kita dengar gitu. Karena itu rasional gitu. Itu rasional. Tapi di sini ada satu apa ya istilahnya, lapisan penting gitu di bawah itu semua gitu. Yaitu lapisan transendensi itu gitu. Bahwa kita semua gitu, agama apapun, ras apapun, hidup dimanapun, kita yakin gitu, kita yakin bahwa ada apa ya, tanggung jawab kita itu nggak cuma kepada orang itu sendiri gitu, tapi kepada suatu zat tadi, Tuhan yang memberikan kita penghidupan di sini gitu. Nah, jadi intelektual profetik itu kurang lebih kayak gitu. Nah, visinya itu sebenarnya ya yang tadi gitu. Kenapa kemudian kita harus paham itu gitu? Karena tugas kita itu besar. Gitu. Kalau kata Kunto Wijoyo, mentransformasi masyarakat ideal. Gitu. Jadi menjadikan masyarakat itu yang ya hidup dengan keadilan, kesejahteraan gitu kan, nggak ada praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan segala macam praktek yang jahat itu. Ya itu memang susah gitu. Itu tugas banyak orang gitu, nggak cuma satu orang gitu. Makanya ini menjadi tugas apa ya, yang timeless, waktunya nggak habis gitu. Yang kita bakal belajar terus, bakal mencoba terus, berusaha terus sampai ini gitu, di titik ini gitu. Makanya ini nggak bisa dilakukan nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Gitu. Nah kayak gitu. Dan terakhir, ini kemarin saya nemu cukup bagus. Ilmu pengetahuan adalah jalan untuk memahami kebenaran zat maha sempurna, yaitu Tuhan. Baik melalui firman-Nya yang terkandung dalam kitab suci maupun alam semesta. Metode ilmiah itu adalah jalan untuk berkomunikasi dengan alam semesta. So let the universe speak for itself. Maka penanaman budaya ilmiah bagi kaum intelektual muda hari ini harus mampu mengubah perhatian mereka untuk tidak bertumpu pada masalah material dan dunia fisik belaka. Karena nantinya ketika manusia modern mulai merasakan kehampaan, gitu kan, sampai kemudian tumbuh kesadaran untuk mempertemukan kembali antara spiritualitas dan ilmu pengetahuan. Jadi ini kemarin dapat di web apa gitu, searching tentang ini cukup bagus. Jadi hal yang ini mungkin cukup merangkum ya. Jadi ya ilmu pengetahuan yang kita miliki itu sebenarnya untuk memahami gitu, memahami kebenaran-kebenaran yang diletakkan oleh Tuhan gitu. Baik melalui firman-Nya ataupun di alam semesta ini yang kita temui gitu. Nah, metodenya itu cuma sebagai cara berkomunikasi. Nah, ini terakhir. Jadi itu karena ketika kita sudah sekarang ya banyak orang yang pinter tapi tadi nggak berakhlak gitu, atau orang yang berakhlak tapi nggak pinter gitu kan, itu serba salah gitu. Atau orang yang ya banyak kejadian kayak gitu. Nah mungkin ini sedikit semoga memberikan apa ya, satu referensi baru atau minimal kita buat belajar bareng kayak gitu. Jujur saya juga nggak begitu dalam pemahamannya, tapi mungkin sangat sering digaung-gaungkan ke diri kita tentang ini, tentang bagaimana kita kaum intelektual itu harus apa ya, tidak hanya bertumpu pada material aja gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada diskusi sebentar.